Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai penonaktifan sementara dan pengaktifan kembali nomor induk kependudukan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Mau tahu informasinya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar nanti jika ada pertanyaan, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah like dan subscribe dan share video ini. Kita langsung saja membaca PDF dari Bapak Budi Awaludin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, mengenai penonaktifan sementara dan pengaktifan kembali nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, seperti apa sih informasi detailnya? Kita akan ulas satu persatu. Ini adalah dasar hukum penonaktifan sementara, teman-teman bisa baca dan lihat. Silakan di screenshot. Ya, kemudian, nah ini adalah fenomena pemanfaatan KTP di DKI Jakarta. Ya, berbanyak alasan untuk memanfaatkan KTP di DKI Jakarta. Salah satunya adalah yang pertama, tidak mau mengganti KTP sesuai domisili di luar Jakarta yang baru dikarenakan ingin memanfaatkan fasilitas bantuan yang disediakan oleh Pemprov DKI. Kemudian yang kedua adalah datang ke Provinsi DKI Jakarta melakukan pemindahan dokumen kependudukan dengan menumpang KK dan bergeser ke titik lokasi yang menjadi aset pemerintah. Yang ketiga, menitipkan anaknya ke kerabat di Provinsi DKI Jakarta melakukan pemindahan dokumen kependudukan untuk mendapatkan sekolah negeri dan fasilitas bantuan KJP. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk DKI Jakarta itu ada memang banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsinya. Salah satunya adalah KJP, ada juga KPJ dan lain sebagainya. KJP itu adalah Kartu Jakarta Pintar yang dimana siswa-siswi di sekolah negeri dari jenjang SD hingga SMK bahkan sampai dengan kuliah, ya, ada KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, itu mendapatkan bantuan free dan mendapatkan juga bantuan. Jadi itu yang belum paham masyarakat, ya, KJP itulah Kartu Jakarta Pintar. Kemudian yang keempat adalah melakukan pindah dokumen, ya, ingin mendapatkan pekerjaan dengan UMP yang lebih tinggi, ya, begitu banyak tadi saya disampaikan fasilitas atau benefit yang didapatkan ketika memang ber-KTP di DKI Jakarta atau tinggal di DKI Jakarta. Memindahkan dokumen kependudukan DKI Jakarta, ya, terkait dengan keringanan pajak, ya, dan juga pembebasan keringanan pembayaran PBB untuk rumah di bawah 2 miliar. Kemudian memindahkan dokumen kependudukan ke Jakarta, memindahkan dokumen kependudukan ke Jakarta, ya, terkait dengan fasilitas kesehatan yang dan lain sebagainya. Tidak mau memindahkan alamat karena masih memiliki aset kendaraan di DKI Jakarta. Jadi begitu banyak alasan di sini, setidaknya ada 11 alasan yang sering dikemukakan. Mudahnya pengurusan berbagai macam layanan publik, ya, karena di DKI Jakarta sudah sangat mudah, pelayanan terpadu satu pintu itu sangat membantu masyarakat di DKI Jakarta. Kemudian tidak memiliki tempat tinggal namun menumpang alamat di DKI Jakarta, sehingga banyak satu alamat itu memiliki lebih dari 2 KK atau 3 KK. Pemanfaatan identitas, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kasus-kasus yang menilai aturan tata tertib administrasi kependudukan yang melatar belakangi penonaktifan NIK. Jadi yang melatar belakangi penonaktifan NIK adalah ini: banyak penduduk yang sudah tidak tinggal di Jakarta tidak memindahkan dokumen kependudukannya. Ini sangat banyak. Banyaknya penduduk di luar DKI Jakarta memindahkan dokumen ke Jakarta hanya untuk mendapatkan fasilitas, sedangkan mereka sendiri tinggal di luar DKI Jakarta. Adanya penduduk Jakarta yang pindah ke dalam DKI Jakarta namun tidak memindahkan dokumen kependudukannya. Adanya penduduk Jakarta yang punya NIK ganda dan perlu dilakukan penunggalan NIK. Adanya penduduk Jakarta yang sudah meninggal namun belum lapor atau belum dilaporkan, ya, maksudnya oleh keluarganya ke Dinas Dukcapil dan sebagainya. Adanya penduduk Jakarta berdokumen DKI Jakarta namun tidak diketahui keberadaannya. Dan yang terakhir adalah adanya penduduk Jakarta berdokumen DKI namun tidak dikenal oleh lingkungan setempat. Ini adalah rekapitulasi untuk sementara, ya, penonaktifan hasil verifikasi lapangan per wilayah di DKI Jakarta. Oke, dan yang Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, ini saya skip. Nah, tujuan penonaktifannya itu apa sih? Jadi teman-teman mungkin banyak berseliweran. Jadi ini PDF resmi, ya. Tujuan penonaktifan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menyajikan data skala provinsi yang berasal dari DKB, data kependudukan bersih, dan pemutakhiran
data kependudukan sehingga menghasilkan data yang akurat dan akuntabel. Ya, stakeholder yang terlibat mulai dari provinsi, kota, wilayah sampai instansi vertikal. Bisa dilihat ya, semuanya berperan. Ruang lingkupnya ini penonaktifan nomor NIK, pengaktifan kembali, dan layanan pengaduan. Ketentuan teknisnya, penonaktifan dan pengaktifan kembali NIK dilakukan oleh Sudin Dukcapil Kota atau Kabupaten. Penonaktifan dan pengaktifan kembali NIK dapat berasal dari perorangan. Nah ini, jadi ada yang mulai memang dari dirinya sendiri, perorangan, ada yang dari pemilik rumah atau pengelola tempat tinggal, misalkan yang memiliki kontrakan atau kos-kosan dan sebagainya. Bisa juga dari RT atau RW yang telah disetujui lurah setempat, bisa juga dari lembaga hukum atau pemerintah atau organisasi masyarakat yang resmi. Kemudian yang ketiga, penonaktifan dan pengaktifan kembali NIK bersumber dari apa? Informasi secara sistem atau aplikasi, dan juga atas pelaporan atau permohonan dari penduduk itu sendiri. Poin yang keempat adalah penonaktifan NIK dilakukan setelah verifikasi dan sosialisasi bagi penduduk yang datanya tidak aktif melalui SIAK. Kemudian yang terakhir, pengaktifan kembali NIK dapat dilakukan secara perorangan ataupun kolektif. Nah, kategori penonaktifan itu seperti apa? Yang pertama adalah keberatan dari pemilik rumah atau kontrakan ataupun bangunan. Jadi banyak kasus ketika membeli rumah dan alamat si penjual rumah itu masih pakai menggunakan alamat yang rumahnya sudah dijual, ya, gitu. Dan ternyata banyak memiliki kasus sehingga banyak yang datang ke rumahnya, sehingga itu mengganggu pemilik rumah yang baru tersebut. Jadi ini salah satunya kasus-kasus yang terjadi di lapangan, gitu, karena tidak merubah alamat atau domisilinya dari asalnya. Kemudian yang kedua, penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari 1 tahun, pencekalan dari instansi atau lembaga hukum terkait, dan yang terakhir adalah wajib KTP elektronik yang tidak melakukan perekaman selama 5 tahun sejak usia wajib KTP. Nah, ini kategori penonaktifan. Nah, ini penonaktifan dan pengaktifan NIK. Persyaratannya itu pertama perorangan. Kalau melalui perorangan itu surat permohonan dari yang bersangkutan disebabkan karena data ganda, penyelesaian sengketa yang tadi saya sampaikan, kesalahan perekaman dan lain-lain. Kemudian penonaktifan NIK dari pemilik rumah atau pengelola tempat tinggal, ya, di luar rumah pribadi, surat permohonan dari pemilik rumah atau surat rekomendasi dari pengelola tempat tinggal, surat pernyataan keberatan dari pemilik rumah atau pengelola tempat tinggal bermaterai, cukup dengan mengetahui ketua RT dan RW sesuai domisili, fotokopi KK, KTP elektronik. Ini contoh surat pernyataan keberatan numpang KK atau alamat. Ya, pribadi silakan dibuat seperti ini, mengetahui RT, RW, dan yang menyatakan tanda tangan di atas materai 10.000. Nah, kalau ini penonaktifan NIK dari RT RW, tadi perorangan. Surat permohonan dari RT RW yang telah disetujui lurah kepada Kepala Sudin Dukcapil Kota Kabupaten. Daftar usulan data penduduk akan dinonaktifkan diberikan dalam bentuk hard copy, fisik, dan juga soft copy. Penonaktifan NIK dari lembaga hukum yang ketiga, surat penetapan atau putusan dari lembaga hukum, permohonan dari lembaga pemerintah atau organisasi, dan juga daftar usulan data penduduk dinonaktifkan dalam bentuk sama dengan tadi, ya, dalam bentuk hard copy dan soft copy. Tata caranya ini adalah pemohon mengajukan penonaktifan NIK melalui loket kelurahan, datang ke kelurahan, petugas kelurahan menerima dan memverifikasi, petugas kelurahan menginput data, ya, mengupload, mengunggah, petugas Sudin Dukcapil Kabupaten Kota memonitoring dalam aplikasi daftar penduduk pengajuan penonaktifan NIK. Sudin mengajukan penonaktifan NIK pada menu pembekuan atau pemblokiran di aplikasi SIAK. Sudin mengirimkan berkas permohonan dan persyaratan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri. Nah, ini alurnya flowchartnya, ya, kurang lebih seperti ini, penonaktifan secara reguler. Nah, bagaimana jika sudah dinonaktifkan kemudian ingin melakukan penaktifan kembali NIK? Pengaktifan kembali NIK dari perorangan, baik pemilik rumah atau pengelola tempat tinggal, dari RT RW, lembaga hukum, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah pemohon mengajukan pengaktifan kembali NIK melalui loket kelurahan. Datang ke kelurahan, menyampaikan bahwa ingin mengaktifkan kembali NIK. Petugas kelurahan menerima, memverifikasi, kemudian dicoklit, ya, pencocokan, serta koordinasi dengan lurah serta RT RW. Petugas kelurahan melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Sudin. Sudin Dukcapil mengajukan pengaktifan kembali ini kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan melampirkan berkas. Oke. Nah, ini mekanismenya tadi. Nah, tata cara pengecekannya bagaimana? Bisa melalui ke kelurahan langsung, bisa melalui aplikasi atau website Jawara Dukcapil. Nah, ini websitenya. Jawara Dukcapil Jakarta.go.id, silakan, ini ada websitenya.
sebagaimana di sini. Nah, kemudian layanan pengaduan tadi, ingin melakukan pengaduan mengaktifkan kembali NIK baik yang sudah dinonaktifkan atau masih dalam usulan agar datang ke layanan loket kelurahan sesuai tempat domisili. Oke, ini timelinenya ya. Sekarang itu sudah bulan Mei ya. Di sini ada ya, melakukan rekapitulasi akhir pendataan warga yang akan di-flag ya sampai dengan 20 Juni ya. Nanti akhirnya adalah di akhir Juni gitu. Oke. Demikian teman-teman, Bapak Ibu semuanya informasi terkait dengan penonaktifan NIK yang sedang ramai. Jadi jangan sampai kita juga menjadi kebingungan ya. Ini adalah informasi yang dari PDF yang kami dapatkan dari Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar menjadi bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.